Shalom, perkenalkan nama saya Irene Lamba dengan NIRIM 2020 230453. Di sini kami akan menjelaskan tentang kitab Yakobus. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari kitab Yakobus. Jadi, kitab Yakobus ini ditulis oleh saudara tiri Yesus, yaitu Yakobus. Jadi, setelah Petrus pindah dari Yerusalem untuk memulai gereja-gereja baru, saudara tiri Yesus, yaitu Yakobus, menjadi terkenal sebagai pemimpin gereja induk di Yerusalem, yang terdiri dari orang-orang Yunani Mesanik. Gereja ini adalah komunitas Kristen pertama yang pernah ada dan mengalami masa-masa kesulitan selama 20 tahun Yakobus menjadi pemimpin mereka. Ada kelaparan yang menyebabkan kemiskinan besar di wilayah mereka, dan orang-orang Yahudi Mesianik dianiaya oleh para pemimpin Yahudi tradisional di Yerusalem. Namun, Yakobus dikenal sebagai pilar gereja Yerusalem ini, bertindak sebagai membawa damai yang memimpin dengan bijaksana dan keberanian sampai ia dibunuh secara tragis. Dan di dalam kitab ini kita memiliki warisan ajaran dan kebijaksanaan Yakobus yang diringkas menjadi sebuah karya yang singkat dan kuat. Kitab ini merupakan ringkasan dari kebijaksanaan Yakobus yang bijaksana untuk setiap komunitas pengikut Yesus. Kebijaksanaan Yakobus sangat dipengaruhi oleh dua sumber. Yang pertama adalah ajaran Yesus tentang kehidupan di kerajaan Allah. Pengaruh yang kedua adalah kitab Amsal, khususnya puisi dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-1 sampai pasalnya yang ke-9. Kitab ini terdiri dari pidato-pidato hikmat yang menantang, yang penuh dengan metafora dan kalimat-kalimat pendek yang mudah dipahami. Dengan demikian latar belakang dari kitab Yakobus. Shalom, perkenalkan nama saya Yulianti Paranduk. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai struktur kitab Yakobus. Struktur dalam kitab Yakobus ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu berisi tentang pembukaan. Di sini Yakobus menjelaskan dan memahami bahwa hidup itu penuh dengan kesulitan berdasarkan dari pengalaman pribadinya. Dia memahami bahwa pencobaan itu adalah hadiah yang bersifat paradoks untuk menghasilkan ketekunan dalam membentuk karakter kita. Di dalam penderitaan, Allah dapat bekerja secara luar biasa untuk menjadikan kita sempurna dan utuh. Istilah ini diulang-ulang Yakobus di dalam kitab Yakobus sebanyak 7 kali, yang berarti hidup yang sepenuhnya selaras dengan ajaran Yesus. Kesadaran akan kerentakan di hadapan Allah menuntun pilihan kepada kita antara apakah kita akan memilih khawatir atau apakah kita akan memilih percaya. Hikmat sejati berarti percaya bahwa Allah itu baik. Kemiskinan bisa menjadi anugerah kepada kita karena dari kemiskinan itulah yang akan memaksa kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sementara kekayaan itu bersifat sementara dan kekayaan itu fana. Maka dalam penderitaan jangan pernah menyalahkan Allah, kata Yakobus, melainkan izinkan situasi itu untuk membentuk kita lebih memahami karakter Allah yang murah hati, hadir dan dapat dipercaya. Allah melalui Yesus telah memberi hidup baru agar kita menjadi manusia baru yang menghadapi penderitaan dengan iman seperti Yesus. Manusia baru di sini yang dimaksudkan Yakobus adalah ketika kita tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, melainkan juga melakukannya di dalam setiap kehidupan kita. Dua, yaitu berbicara tentang 12 pengajaran tentang pengabdian sepenuhnya kepada Yesus. Yang pertama, dalam pasal 2 ayat 1 sampai 3, di situ terdapat dua pengajaran, yaitu tentang pilih kasih dan kasih Yakobus
memperlihatkan bagaimana kita di dalam kehidupan kita ini cenderung menunjukkan kebaikan kepada orang-orang yang bisa memberikan keuntungan bagi kita dan mengabaikan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa, mengabaikan orang-orang yang miskin. Dan Yakobus mengatakan bahwa ini bertolak belakang dengan kasih yang diajarkan Yesus dalam kitab Injil. Kemudian dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26, Yakobus melanjutkan seperti apa sebenarnya iman sejati itu, yaitu jika seseorang berkata bahwa mereka memiliki iman kepada Kristus tetapi mengabaikan orang-orang yang miskin, mengabaikan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa, maka iman orang tersebut adalah mati. Sebaliknya, Yakobus mengajarkan bahwa iman yang sejati itu adalah yang selalu menghasilkan ketaatan pada ajaran Kristus. Yakobus 3 ayat 1 sampai 12 di situ, Yakobus mengatakan bahwa dengan lidah yang sama kita menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita, dan dengan lidah yang sama kita memberikan pujian kepada Tuhan. Yakobus 3 ayat 3 sampai 18 di situ berbicara tentang hikmat. Yakobus mengajarkan tentang hikmat yang baik. Kemudian Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 10 di situ Yakobus menjelaskan tentang seseorang yang memiliki hati yang mendua. Kemudian dalam Yakobus pasal 4 ayat 11 sampai 12 di situ Yakobus mengatakan bahwa terkadang kita menghakimi orang dan kemudian pergi menceritakan keburukan mereka di belakang mereka. Selanjutnya dalam pasal 4 ayat 13 sampai 17 Yakobus mengingatkan orang-orang yang bermegah karena kekayaan yang mereka miliki bahwa hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kemudian dalam Yakobus 5 ayat 1 sampai 6 di sini Yakobus juga mengingatkan tentang keangkuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya bahwa kekayaan itu akan ada padanya selamanya. Yakobus berkata bahwa suatu hari kekayaanmu akan membusuk sama seperti dirimu. Dan dalam Yakobus 5 ayat 7 sampai 11 Yakobus mengatakan bahwa umat Allah itu harus hidup dalam kesabaran dan pengharapan akan kedatangan Yesus kembali untuk memulihkan segala sesuatu. Yakobus 5 ayat 12 Yakobus mengatakan bahwa kita juga sering atau cenderung menyelewengkan kebenaran demi keuntungan diri kita sendiri. Tetapi Yakobus mengatakan bahwa dari perkataan kita lah yang akan menunjukkan karakter kita yang sebenarnya. Yakobus 5 ayat 13 sampai 18 di situ Yakobus menjelaskan bahwa penderitaan harus menginspirasi kita dalam kehidupan doa yang penuh dengan iman. Yakobus 5 ayat 19 sampai 20 Yakobus mengajarkan dan menasihatkan kepada kita supaya di dalam kehidupan kita berusaha untuk saling memulihkan satu dengan yang lain, yaitu membuat orang-orang yang berdosa berbalik dari jalannya yang jahat ke jalan yang baik sesuai dengan ajaran Yesus. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Christine. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tema-tema utama dalam kitab Yakobus. Karena teman-teman saya tadi sudah menjelaskan tentang latar belakang serta struktur dan isi dari kitab Yakobus. Nah, langsung saja. Tema utama yang pertama dalam kitab Yakobus yaitu tentang hikmat Yesus dan kehidupan yang saleh. Nah, Yakobus sangat dipengaruhi oleh ajaran Yesus, terutama khotbah Yesus di atas bukit. Nah, kitab ini itu penuh dengan pengajaran praktis tentang bagaimana orang percaya harus hidup sehari-hari mencerminkan hikmat Yesus yang menghadapi berbagai situasi. Hidup yang saleh ini berarti menerapkan iman dalam tindakan yang nyata. Nah,
itu adalah tema utama yang pertama di dalam kitab Yakobus. Nah, tema utama yang kedua yaitu tentang iman yang bersaksi. Nah, di sini iman yang bersaksi itu adalah salah satu tema paling sentral. Yakobus menekankan bahwa iman sejati itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Nah, iman tanpa perbuatan itu hakikatnya adalah mati. Hal ini tidak berarti bahwa perbuatan adalah syarat kita untuk mendapatkan keselamatan, melainkan bahwa keselamatan yang sejati akan menghasilkan perubahan dalam perilaku dan tindakan kita. Tema utama yang ketiga yaitu tentang ujian iman dan kesabaran. Yakobus memulai suratnya dengan mendorong pembacanya untuk menganggap sukacita ketika menghadapi berbagai pencobaan. Ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan dan kesabaran. Ini adalah kesempatan kita untuk sepenuhnya bergantung kepada Allah dan membiarkannya membentuk karakter. Nah, kemudian kita masuk ke dalam tema utama yang keempat, di mana tema utama ini tentang kekayaan dan kemiskinan. Kitab Yakobus membahas secara lugas tentang ketidakadilan sosial, khususnya terkait dengan kekayaan dan kemiskinan. Yakobus menegur orang kaya yang menindas dan mengingatkan mereka bahwa kekayaan itu bersifat fana. Ia menyerukan umat Allah untuk hidup dengan kerendahan hati dan melayani orang miskin serta membongkar pengkotak-kotakan status sosial. Nah, kita masuk ke dalam tema yang kelima, yaitu tentang kuasa kata-kata. Dalam hal ini itu lebih berpengaruh kepada lidah. Nah, di sini Yakobus sangat menekankan pentingnya mengendalikan lidah. Lidah itu memiliki kekuatan besar untuk membangun atau menghancurkan. Nah, ia memperingatkan kita tentang bahaya dalam bergosip, fitnah, dan perkataan yang tidak bijaksana, serta menyerukan penggunaan lidah untuk memuji Tuhan dan memberkati sesama. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tema yang terakhir atau tema yang keenam, yaitu tentang doa dan pengharapan akan kedatangan Yesus. Nah, kitab ini juga mengajarkan kita tentang kehidupan doa yang penuh iman dan pentingnya bersabar serta memiliki pengharapan untuk kedatangan Yesus kembali. Nah, doa yang sungguh-sungguh memiliki kuasa, terutama dalam penderitaan dan saat menghadapi masalah. Nah, demikianlah tema utama dalam kitab Yakobus. Nah, secara singkat, kitab Yakobus itu adalah panggilan yang kuat untuk hidup orang beriman secara otentik dan praktis yang terwujud dan dalam tindakan nyata, ketekunan di tengah pencobaan, keadilan sosial, pengendalian diri, dan kehidupan doa yang penuh pengharapan. Nah, itu adalah beberapa tema utama serta bagaimana kitab Yakobus dijelaskan secara singkat di sini. Nah, baiklah teman-teman, berakhirnya penjelasan tentang tema utama tadi, berakhirlah juga video kami tentang kitab Yakobus. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Dadah.